Mas, sini dulu mas, berhenti, saya mau beli. Emang mas gak nyadar, mas dari depan itu gerobaknya ada yang naikin di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Telusur bareng gue Jon Arya. Dan saat ini tim Telusur akan mengangkat sebuah kisah yang dialami oleh seorang pedagang bakso keliling yang mengalami kejadian-kejadian menyeramkan nih. Jadi pada malam ini Bang Ocit akan menceritakan kejadian menyeramkan pada saat dia bertemu dengan sosok pocong. Penasaran dengan kisahnya bakal seperti apa? Buat kalian yang mau jadi narasumber Telusur yang punya kisah-kisah menyeramkan seputar profesi, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan tanpa lama-lama lagi, kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Telusur. Sehat Bang Ocit? Sehat, alhamdulillah. Oke, boleh perkenalkan dirinya dulu nggak nih Bang Ocit? Kenalkan, nama saya Bang Ocit. Saya penjual bakso keliling. Bang Ocit ini dagang udah dari berapa lama sih kira-kira? Saya jualan bakso dari tahun 95. Kalau jualan dari jam berapa sampai jam berapa Bang? Biasanya setengah 2, kadang ya jam 2 siang, Sampai sampai malam sekitar jam setengah 12. sampai setengah 12. Berarti sampai malam juga ya jualan nih Bang ya? Kalau jualan malam-malam gitu pulang nggak takut gitu Bang Ocit? Ya sebenarnya ya takut juga sih mas, tapi gimana lagi, namanya kita kan nyari duit. Tapi kondisi jalan kalau jam segitu masih rame ya sih? Ya gak sepi mas. Kalau baksonya sendiri nih punya Bang Ocit apa ada yang bosnya lagi nih? Ada bosnya lagi mas. Sistemnya gimana Bang? Ini sistem store, jadi persenan, persentasi. Presentasi. Kalau per hari biasanya Bang Ocit bersih ya, itu berapa? Ya kadang ya 150, kadang ya nggak nyampe 100. Tergantung mas, kadang ya namanya jualan, kadang sepi, kadang ya rame. Dari tahun 95 Bang Ocit jualan itu di daerah sini atau pernah stay di daerah lain? Pindah-pindah mas. Pindah-pindah. Iya. Di daerah mana aja tuh Bang Ocit? Pertama nginjak di daerah Pasar Minggu, terus pindah lagi ke daerah Tangerang, pindah lagi di daerah Priok, terakhir terus pindah di Pondok D, terakhir di sini mas. Mas Ocit boleh ceritain sedikit nggak kejadian-kejadian mistis yang pernah Mas Ocit alami nih? Pernah mas, waktu itu saya mau pulang jualan, sekitar jam 11. Dekat kontrakan itu kan ada rumah kosong. Nah, di situ juga ada pohon pisang. Nah, di situ saya ngeliat pocong di pohon pisang itu. Saya mau teriak, juga udah posisi malam. Nggak teriak saya juga takut. Ya akhirnya saya jalan aja terus. Saya emang sih sempat ngelihat mukanya itu serem banget, hancur. Mas penasaran nih Mas, saya pengen denger kisah lengkapnya tuh seperti apa sih? Pernah itu mas, saya kesorean berangkat jualan, terus keliling-keliling dari perkampungan terus ke komplek. Nah, posisi juga jualan itu sepi. Terus alhamdulillah habis maghrib itu sih rame nyampe malam. Akhirnya saya pulang sekitar jam 11. Nah, di gang kontrakan saya itu ada pohon pisang mas di situ. Nah,
Nggak taunya pohon pisang itu tiba-tiba goyang-goyang. Akhirnya saya kan berhenti aku lihat di situ, nggak taunya ada sosok putih, nggak taunya pocong, mukanya itu serem banget mas. Tadinya mau teriak saya, tapi kan nggak enak sama tetangga-tetangga itu. Akhirnya saya jalan aja terus. Nah, nyampe kontrakan, badan saya itu keringetan. Akhirnya ditanya sama teman saya, kenapa kok keringetan kayak gitu. Nah, saya bilang kalau saya barusan melihat pocong di belakang rumah itu, rumah kosong yang ada pohon pisangnya. Nah, teman saya ceritain, malah ketawa. Soalnya teman saya itu juga pernah ngelihat di situ. Nah, dia malah bilang, makanya kalau pulang jangan malam-malam. Kontrakan Bang Ocit di daerah mana tuh kalau boleh tahu? Di perkampungan mas. Masih di perkampungan? Iya. Oh, jadi kejadiannya sekitaran jam 11 malam ya? Iya, sekitar jam 11 malam. Kalau untuk sosok pocong yang Bang Ocit lihat itu ada di depan kontrakan kan ya? Di pohon Di pisang? belakang. Oh, di belakang pohon Iya, pisang? di Itu belakang kontrakan. di belakang kontrakan di pohon pisang? Iya, Tapi kontrakannya itu isi atau kosong? kosong. Oh, kosong. Iya, Sosok pocong yang Bang Ocit lihat jelas nggak sih ini? Bentuknya itu seperti apa? jelas banget mas. Itu serem banget. Mukanya juga hancur. Itu kejadiannya juga nggak cuma sekali mas. Begitu. Iya, selang berapa hari itu lain lagi sosok perempuan. Di lokasi yang sama? Iya, di situ juga. Nah, bahkan yang ngalamin nggak cuma saya, teman saya juga sering ngalamin di situ. Kalau yang teman Bang Ocit alamin itu seperti apa tuh kejadiannya? Kalau teman-teman saya juga sama. Jadi sosok perempuan itu mas, sambil goyang-goyang pohon pisang itu. Tadi sempat Bang Ocit bilang teman Bang Ocit ini ketawa mendengar ceritanya Bang Ocit. Iya, ketawa. Oh, dia pernah ngalamin juga di situ? Iya, dia pernah ngalamin juga di situ. Cuma dia nggak mau cerita. Oh, dia nggak mau cerita tuh? Nggak mau cerita? Pada saat itu dia nggak mau cerita langsung? Nggak cerita langsung. Kalau boleh tahu nih, dia ngalamin kejadian apa di sana? Dia ngalamin, ya itu tadi, apa sosok perempuan itu di bawah pohon pisang sambil goyang-goyangin pohon itu, pohon yang pisang. tadi itu berarti yang dilihat sama temennya Bang Ocit. Iya, Selain Bang Ocit atau teman Bang Ocit nih dari warga sekitar pernah ada nggak sih yang lihat sosok itu di sana? sering mas, sering ngalamin. Pernah ada yang cerita sama Bang Ocit? Iya pernah. Bahkan ini kontrakan saya yang pindah, ini malah lebih parah mas, lebih angker. Soalnya cerita warga di situ semua, kontrakan itu kan udah lama kosong, ditempatin kayak kuntilanak, terus segala makhluk yang lain itu kayak pocong segala, terus sesosok anak-anak kecil itu banyak mas. Kosongnya udah berapa lama sih kira-kira? Kalau boleh tahu? Ya sekitar 10 tahun mah lebih mas. Ada berapa pintu kontrakannya? Kontrakannya satu rumah mas. Satu rumah. Iya. Kalau cerita di kontrakan itu seperti apa tuh kejadian itu, Bang? Kalau yang dikontrakan sekitar jam 2:30 malam mas. Saya itu belum bisa tidur. Saya duduk sendirian di ruang tamu ngerokok. Tiba-tiba di atas itu kedengeran suara anak kecil-kecil ketawa sama ibu-ibu. Akhirnya saya penasaran, saya naik ke atas mas. Nah, di atas saya lihat teman-teman saya itu udah pada tidur semua. Lampu memang posisi nyala. Terus saya mikir, siapa tadi itu yang ketawa? Akhirnya saya penasaran, saya tungguin hampir sekitar 10 menit lah. Kok nggak ada lagi, akhirnya saya turun mas. Turun ngerokok lagi, ketawa lagi mas. Penasaran itu. Naik lagi saya ke atas. Nggak ada. Pikir-pikir kok merinding sendiri sih mas. Nah, akhirnya saya mandi itu. Mandi digedor-gedor. Langsung saya kan lari. Pakai baju, aku nyalain lampu tuh mas. Nyalain lampu, nggak taunya ada sesosok perempuan tuh naik ke arah tangga. Akhirnya saya kejar, nggak taunya nggak ada. Tiba-tiba hilang itu di tangga atas. Paginya itu mas, saya cerita sama teman-teman saya. Kalau tadi malam itu ada suara anak kecil sama ibu-ibu ketawa. Nah, teman-teman emang ada yang percaya, ada yang enggak.
Tapi tetangga-tetangga juga itu pada ngomong, Mas. Soalnya banyak yang dilihatin sesosok perempuan itu. Nah, anehnya yang dengar itu cuma saya, Mas. Teman-teman itu nggak ada yang pada dengar. Kalau untuk perempuan yang Bang Ocit lihat nih, yang dari tetangga ya, yang Iya, lari ke atas ya, itu seperti apa wujudnya? sesosok perempuan pakai gaun putih itu, Mas. Kayak kuntilanak itu. Dia lebih ke arah melayang atau jalan cepat atau lari gitu yang Bang Ocit? Melayang, Mas. Cepet berarti ya? Iya, Sepintas gitu ya? itu kejadiannya itu sering, Mas. Waktu itu saya juga pernah pulang duluan. Saya lagi mainan HP, itu dia ngelongokin kepalanya. Itu juga perempuan juga, di jendela. Itu mukanya serem banget, rambutnya panjang. Cuma ngelongokin kepalanya aja itu, Mas. Terus saat itu pas Mas Ocit diliatin dengan sosok muka yang serem itu, gimana tuh respon Mas Ocit? Nah, saya langsung berdiri, lari, ngejar, nggak taunya udah nggak ada lagi. Itu juga kejadiannya nggak cuma sekali. Saya balik lagi, mainan HP, dia ngelongok lagi, Mas. Di hari yang sama? Iya, Wah, ini kayaknya dia ganjen kali ya Bang Ocit ya. ya bisa jadi, Mas. Kepo dia Mas Ocit lagi main HP, diintip sama dia. 2 kali ngintipnya. Sekitar 4 kali, Mas. Oh, 4 kali? 4 kali ngeliatin. Kalau Itu saya jadi pernah juga saya lagi jemur baju juga, dia ngeliatin aja pernah. Di situ juga. saya sih kalau jadi Mas Ocit kabur sih Mas. Tapi Mas Ocit termasuk orang yang berani nih menurut saya nih, karena pas diliatin begitu bukannya kabur malah diuber. Penasaran, Mas, saya Penasaran ya? soalnya. Masih ada nggak sih kejadian yang pernah Bang Ocit alamin? Berangkat jualan sekitar biasa lah, Mas. Setengah 3, kadang ya jam 3. Itu saya baru dapat duit sekitar 30.000. Itu dari depan komplek nyampe belakang itu nggak ada yang beli sama sekali. Jadi seolah-olah itu kayak tertutup semua. Jadi kayak gerobak itu ada yang nutupin, Mas. Nah, pas di belakang itu ada bapak-bapak yang ngelihat. Jadi di atas gerobak saya itu ada sesosok makhluk hitam banget. Terus bapak-bapak itu manggil saya, "Mas, sini dulu, Mas, berhenti. Saya mau beli." Emang Mas gak nyadar, Mas dari depan itu gerobaknya ada yang naikin di atas. Nah, terus bapak-bapak itu juga nanya, dari depan sampai belakang ada yang beli nggak, Mas? Saya bilang nggak ada. Emang posisi nggak ada, bener, Mas. Jadi seolah-olah itu orang itu kayak nggak denger ya, nggak ngelihat dia. Padahal saya tiap hari kelilingnya juga di situ, lewat depan rumahnya. Terus bapak-bapak itu muterin gerobak saya. Nah, bapak-bapak itu yang ngusir. Terus besoknya saya ditanya sama ibu-ibu, "Mas, emang kemarin nggak jualan?" "Jualan, Bu." Saya bilang gitu. "Loh, kok saya nggak dengar? Emang nggak lewat depan rumah?" "Lewat, Bu. Bahkan ibu juga ngelihat kok, saya posisi ibu di depan rumah, saya lewat. Tapi ibu nggak manggil." "Masa sih, Mas?" "Iya, Bu, saya itu lewat depan rumah ibu, bahkan ibu saya sapa." Tapi ibu itu nggak percaya, nggak taunya di atas itu ada sosok hitam itu, Mas. Makanya gerobak itu kayak seolah-olah ketutup. Emang merasa aneh, Mas. Waktu saya dorong itu badan udah lemes, jadi gerobak itu terasa berat banget. Jadi kejadiannya tuh sore ya Mas? Sore, Menjelang maghrib mungkin? ya sekitar 5:30, Mas. Setengah 6 ya? Iya, Oh masih sore berarti ya? iya, Saya lebih penasaran sama sosok bapak-bapak yang manggil Mas Ocit nih. iya. Sebelumnya pernah ngelihat bapak-bapak ini atau warga sekitar atau gimana nih? Kalau bapak-bapak itu emang suka ngelihat. Oke. Berarti emang warga sekitar asli? Dia ngontrak, Mas, di Oh sini. ngontrak. Iya. Tapi kalau Mas Ocit sendiri ngelihat nggak sih
Kalau saya sendiri nggak ngelihat Mas, tapi perasaannya itu kok ada keanehan gitu. Keanehannya itu badan lemes, dorong gerobak itu terasa berat. Dan setelah diusir sama si bapak-bapak ini ya, gerobak Bang Ocit normal lagi. Ya alhamdulillah banyak yang beli Mas. Kalau sosok hitam itu lebih ke apa ya? Orang yang sengaja naruh atau muncul dengan sendiri nih kira-kira? Saya tanya sama bapak-bapak itu, tiba-tiba di atas gerobak saya Mas. Berarti dengan sendirinya ya? Iya, Bukan dikirim nih ya? bukan. Ya untungnya sih ada bapak-bapak itu ya maksudnya ya. Jadi Ya, jualannya lancar ya maksudnya. alhamdulillah Mas. Itu juga bapak-bapak itu terus cerita sama saya, udah kamu jalan aja, ntar juga banyak kok yang beli. Ya alhamdulillah, habis itu banyak yang beli juga. Tapi terus sekitar jam 7 ada kejadian lagi Mas. Apa tuh? Nah, itu sesosok perempuan, itu di rumah kosong. Masih di sekitaran sini juga? Iya, rumah kosong. Tapi rumah itu belum jadi sebenarnya Mas. Jadi nggak dilanjut lagi gitu Mas. Udah puluhan tahun. Itu nongol di sekitar pintu rumah. Ngeliatin aja. Terus makin saya mendekat lewat depan rumahnya, malah ngikutin. Itu sekitar 100 meter, terus hilang Mas. Waktu Mas Ocit lihat dari jauh, Mas ini sadar nggak kalau sosok itu tuh memang makhluk halus atau manusia gitu? Ya emang sadar kalau itu pasti makhluk halus. Soalnya bulu kudu itu udah merinding semua Mas. Lebih ke arah apa nih yang Mas Ocit lihat nih? Lebih jelas kah atau hanya bayang-bayang aja yang kelihatan? Jelas Mas. Cuma kakinya juga ngambang, nggak nampak, nggak. Berarti Mas Ocit sempat melewati sosok perempuan ini nih. Iya Mas. Pas Mas Ocit lewatin, terasa perbedaannya nggak sih? Iya Mas. Apa yang dirasa? Hawanya itu panas. Bulu-bulu itu pada berdiri semua, Rinding ya? merinding. Mas Ocit terima kasih banyak. Mas Ocit sudah mau menceritakan kejadian mistis yang pernah Mas Ocit alamin pada saat keliling dan yang paling serem tuh di rumah kontrakannya Mas Ocit tuh Mas Ocit ya. Iya Mas. Mas, suka dukanya dagang bakso keliling itu apa sih Mas? Suka dukanya ya kalau panas ya waktunya panas, panas-panas nggak ada yang beli itu pusing Mas. Mending kalau panas banyak yang beli ya alhamdulillah. Belum lagi ada yang habis makan tiba-tiba terus ngomong ngutang, bilangnya besok. Giliran gitu besok-besok lewat orangnya nggak pernah nongol. Sering gitu berarti ya? Ada juga sih Mas. Oke. Semoga kalau ketemu nanti inget ya Mas ya. Iya. Oke, biasanya Mas Ocit kalau mangkal atau keliling tuh ke daerah mana aja sih? Saya kalau berangkat dari rumah muter perkampungan dulu Mas, terus habis itu sekitar jam 4 mangkal, terus jam setengah 5 kadang baru jalan keliling, ntar habis maghrib mangkal lagi Mas. Daerahnya? Ya biasanya saya itu mangkal di daerah Komarudin, terus ke kompleks ini juga Mas. Ya, terima kasih banyak sekali lagi Mas Ocit. Dari saya cuma bisa mendoakan semoga dagangannya Mas Ocit ini laris manis. Amin Mas. Harus manis, Tanjung Kempol, dagangan manis, duitnya kumpul. Amin. Ya, amin. Sehat selalu Mas Ocit ya. Iya, Mas. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos dulu Mas Ocit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak buat kalian yang nonton video dari awal sampai akhir, dan buat kalian nih, jangan lupa untuk nonton video-video telusur lainnya karena masih banyak video menarik yang harus kalian tonton. Salah satunya nih ada video tentang kejadian mistis yang dialami oleh driver ambulan. Dan sekali lagi buat kalian yang mau jadi narasumber telusur yang mempunyai pengalaman mistis seputar kejadian-kejadian horor, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagram @telusur. Kejadian mistis bisa terjadi oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Bisa jadi Anda yang mengalaminya. Gue Jonaria, pamit.